Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0-FT-03-2024 dengan terdakwa Mahmud Rashid pada hari ini 26 November tahun 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0-1-FT-03-2024 dengan terdakwa Mahmud Rashid pada hari ini 26 November 2024 dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilahkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Mahmud Rashid? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin berbicara saudara. Ya, benar yang mulia. Iya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukum. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Ya, sudah yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat ke-1 KUHP subsidai pasal 3 pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Iya, yang mulia, saya mengerti. Yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara penasihat hukum. Atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 438-0-1-FT-03-2024 atas nama terdakwa Mahmud Rashid, hakim yang terlibat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan, keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum hakim yang mulia dengan alasan surat terdakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.
Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasehat hukum tadi? Maaf Yang Mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi pihak terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Mahmud Rashid melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Geraha. Saudara terdakwa PHPU, demikian putusan selah dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ke 2 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara PU sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap Yang Mulia. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah Yang Mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Suci Ilmasari, disilahkan memasuki ruang sidang. Apakah saudari sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan. Benar, Anda bernama Suci Ilmasari, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya, benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Iya, saya kenal Yang Mulia. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama. Saudara saksi siap? Siap Yang Mulia. Silakan baca tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Mahmud Rashid bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Mahmud Rashid dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan pemerintah supaya terdakwa ditahan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah. Subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Mahmud Rashid membayar uang pengganti sebesar 5 miliar yang dibebankan secara tanggung-renteng oleh terdakwa Mahmud Rashid dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Geraha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Ulangi setelah saya berjanji. Saya berjanji Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji
Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya, karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sebesar 200 atas kasus korupsi. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa bernama Mahmud Rashid, dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Sarana Sukses dan saya selaku karyawannya. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa bernama Mahmud Rashid, dia bekerja sebagai Direktur Utama. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, yang mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Sarana Sukses dan PT Tawada Graha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura tanggal 14 November 2024. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting, tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Graha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah berbukti fix atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi, saudara penasehat hukum, saudara terdakwa? Apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Sidang kasus korupsi hari Kamis pada tanggal 26 November tahun 2024 di Pengadilan Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo berakhir dengan hasil terdakwa Mahmud Rashid dijatuhkan hukuman selama 10 tahun kurungan penjara. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Mahmud Rashid terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, dibebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 miliar.